berdoa itu harus apa ya, memuji memuji Allah, dan kita juga harus sering-sering bersolawat. Oke. Seperti itu, Ustaz. Mm-mm. Ada yang diamalin nggak dari yang semester kemarin? Sampai sekarang masih diamalin. Apa? Halo, ada yang masih diamalin nggak? Sholawatnya umpamanya berapa kali gitu? Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau masih ada yang ngamalin. Kemudian sedekah tiap hari, mau 1.000, mau gope, mau berapa gitu ya. Mudah-mudahan tetap diamalin. Karena kita targetnya itu bukan hari ini, bukan besok juga, bukan tahun ini bahkan. Ya, target kita itu nanti setelah 3 tahun, setelah 4 tahun. Ya, 3 tahun, setelah 4 tahun, begitu. Baik, kita mulai dengan sholawat. Sholawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tayyib, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang doa. Ketika kita sudah tahu bahwa doa itu harus kekeh, doa itu harus dibarengin dengan sholawat, ya. Doa itu juga harus dibarengin dengan sedekah, walaupun sebisa kita. Saya ingin cerita sekarang sebuah hadis, ya. Hadisnya sangat masyhur, ya, tentang cerita 3 orang yang di gua. Ya, jadi kita itu selaku muslim, itu kan, itu kita harus punya amal andalan. Kenapa harus punya amal andalan? Amal pamungkas, nah gitu ya. Kalau dulu itu ada film sering berantem jagoan sama jahatnya itu. Di akhirnya itu kalau yang jagoannya udah nggak bisa menang-menang, akhirnya dia ngeluarin jurus pamungkas, jurus andalan. Ya, pakai jurus ini nggak bisa, jurus itu nggak bisa, akhirnya pakai jurus andalan dan biasanya menang. Nah, dalam beramal pun kita harus punya amal andalan. Maksudnya Ustadz kayak gimana? Maksudnya gini, kan surga itu pintunya ada 8 ya, Neng. Ada 8 dalam satu riwayat, dan ada ditambah lagi, ada yang sampai 12 pintu. Nah, pertanyaannya, kenapa surga itu sampai beberapa pintu? Nggak satu pintu aja, gitu. Ya. Ada yang paling masyhur yang kalian sering dengar, di surga itu ada yang namanya pintu Rayyan, khusus bagi yang berpuasa. Berarti orang-orang yang rajin puasa masuk pintu Rayyan. Ada lagi pintu sholat, orang yang sering sholat. Ada lagi pintu sedekah, orang yang masuk ke sana hanya orang-orang yang rajin sedekah. Orang yang masuk ke sana adalah orang yang punya tiket, dia itu dicap sebagai rajin sedekah. Ada lagi orang yang masuk ke sana karena berbakti kepada orang tua. Dia udah punya tiket, pakai amalan berbakti sama orang tua. Jadi semuanya harus punya amalan yang hebat. Kita umpamanya, kita itu malas, Ustadz, saya nggak bisa sholat tahajud. Ya udah, nggak usah dipaksain. Cari amalan yang menurut kamu itu gampang. Contohnya, kamu itu senangnya apa? Senangnya saya itu, Ustadz, saya senangnya apa? Puasa untuk program melangsingkan diri gitu. Ya, selain bisa hemat, bisa langsing juga gitu. Ya sudah, berarti kamu pakai amalan puasa gitu. Saya cuma sholat fardu aja, tapi puasanya rajin sampai Senin, Kamis, Ayyamul Bid juga puasa gitu ya. 3 hari di tengah bulan Hijriyah, 13, 14, 15 puasa.
Senin, 1 minggu minimal 1 kali saya puasa, Ustaz. Bulan Ramadan juga puasa. Saya senang sekali dengan puasa. Nah, maka kamu bersungguh-sungguh di puasa itu. Diamalin, didawamin. Gitu. Maka senjata kamu untuk meraih kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di masa depan adalah dengan puasa. Gitu. Ya. Jadi ada cerita gini, satu hadis dari dalam Sahih Bukhari. Intolaqa salasuna parin, salah satu rahtin mimman kana qablakum hatta awawul mabita ila ghar. Dulu itu ada 3 orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ketika dalam perjalanan, hujan turun dan itu sudah mulai gelap. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua yang dekat dengan tempat mereka kehujanan. Masuk ke dalam gua, karena hujan lebat, dari atas gunung itu apa namanya, turun atau apa namanya itu, ada batu besar yang menggelinding. Ya. Sehingga menutupi gua tersebut. Guanya tertutupi nih. Mereka nggak bisa keluar. 3 orang ini tuh. Udah diangkat nggak bisa, udah diginiin juga nggak bisa, semuanya nggak bisa. Nah, fan hadarat sokhratun minal jabali gitu. Fasaddat alaihimul ghar. Faqalu innahu la yunjikum min hadhis sokhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Salah satu dari mereka yang alim, yang punya ilmu, ngomong sama yang lainnya, kita ini nggak bakalan selamat dari gua ini. Karena batunya besar sekali. Ya, batunya besar sekali. Itu didorong sama 3 orang, itu nggak ini sedikit pun, nggak geser sedikit pun. Ya. Dan di sini nggak ada orang di tengah-tengah gurun atau di tengah-tengah gunung, siapa yang mau nolong? Maka kita nggak bakalan selamat kecuali kita punya amalan yang bisa dijadikan tawasul dengan amal itu untuk berdoa sama Allah. Jadi tawasul itu adalah beramal kemudian berdoa dengan wasilah amal tersebut. Jadi begini, Neng. Kenapa kita disyariatkan, disunatkan setelah sholat berdoa? Kita disunatkan setelah sodakoh berdoa. Setelah zakat ada doanya. Setelah apa-apa pun ada doanya. Terutama setelah ibadah. Karena kita bertawassul dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan untuk berdoa sama Allah. Ya, jadi kalau teman-teman atau kalian punya keinginan, punya hajat, bikin amal soleh dulu. Minimal sholat hajat dulu. Kemudian baru setelah itu berdoa sama Allah. Jadi bertawassul dengan amal itu sepakat semua ulama. Semua ulama sepakat boleh disunatkan, disyariatkan. Mana dalilnya? Hadis Sahih Bukhari yang kita baca sekarang ini. Tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Semua madhab. Ya. Jadi kalau ada yang bilang tawasul itu nggak bisa, haram, nggak baca hadis. Jadi bertawassul dengan amal soleh itu yang sepakat semua orang. Makanya saya tadi bilang kita harus punya amalan yang dengan amalan itu kita bisa berdoa sama Allah. Ibaratnya ginilah, kalian punya maksud, punya keinginan sama saya. Umpamanya nilai kalian C, kemudian kalian mau datang sama saya. Gitu. Kalian kalau umpamanya datang ke saya cuma nggak sopan gitu, ujug-ujug datang gitu. Itu kemungkinan dikasihnya itu sedikit. Tapi kalau kalian baik, apalagi bawa
bawa apa itu namanya, bawa oleh-oleh gitu. Ustaz ini udah dari jauh-jauh gitu kan. Udah mah kehujanan, kan kita juga kasihan gitu. Masa udah jauh-jauh nggak ada dispensasi sama sekali umpamanya gitu. Atau kita punya keinginan kepada orang yang kaya raya, pengen minjem uang. Kita juga harus sopan, membawakan sesuatu yang disenangi sama dia. Contoh lah, kalian pengen sesuatu sama orang tua kalian lah. Ya, pengen dibeliin HP baru umpamanya. Nah, kalian kan pasti rajin dulu. Ya, sapu-sapu, ngepel dulu, nyuci baju orang tua dulu. Kemudian ditanya sama orang tuanya, ini ada apaan ini? Tumben, pasti ada maunya. Nah, gitu. Ya. Nah, itu pun sama begitu. Kita harus tawasul dengan amal soleh. Yang disenangi siapa? Senangi sama Allah dong. Banyak nggak? Banyak. Sedangkan amal soleh yang paling disenangi oleh Allah itu apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disenangi sama Allah itu amalan yang sedikit tapi continue. Ya, ya. Sedikit tapi continue. Jangan terlalu langsung banyak gitu. Sholat duha 12 langsung. Nggak usah. 2 aja dulu. Gitu. Syukur 2 juga udah alhamdulillah. Gitu, ya. Nggak usah banyak-banyak. Apalagi kalian selaku pelajar. Ya. Tugas kalian pertama kali adalah nuntut ilmu. Maka ketika nuntut ilmu itu, ketika kalian sekarang sedang belajar sama saya umpamanya, kalian niatkan, ya Allah, dengan belajar sama Ustaz Ade, saya berdoa semoga masa depan saya cerah. Masa depan saya sukses. Masa depan itu bisa masa depan paling depan, yaitu akhirat, atau masa depan besok. Besok kan masih masa depan juga. Atau 3 tahun lagi itu masa depan juga. Atau alam kubur itu masa depan juga. Masa depan saya menjadi masa depan yang sukses. Ya, karena tolabul ilmi itu apa namanya? Amalan yang paling disenangin sama Allah. Asal niatnya benar. Benar saya mau cari ilmu agama, saya mau menambah pengetahuan keagamaan saya, ya, mempelajari hadis, mempelajari Al-Quran, niatkan. Kemudian setelah ini doa. Makanya kenapa saya di awal itu suka mulainya dengan sholawat gitu. Sholawat dulu 3 kali minimal. Itu dalam 3 kali sholawat itu kalian setiap sholawat apa keinginannya. Sholawat kedua apa keinginannya. Sholawat ketiga apa keinginannya. Gitu ya. Nah, kata orang yang pertama ini, ya, yang paling alim itu, kita nggak bisa keluar kecuali ada keajaiban. Dan keajaiban itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan keajaiban itu bisa dilakukan atau bisa digapai dengan doa. Kan saya sudah bilang kemarin, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Kecuali doa. Ya, makanya doa. Nah, bagaimana supaya doanya ini mantap? Sekali doa langsung kontan. Oh. Jadi ini ilmu itu. Bagaimana kita berdoa, waktu itu juga diijabah. Nah, kemudian terusannya bagaimana? Faqala rajulun minhum. Nah, kemudian si yang satu ini taruhlah kata namanya si A. Si A yang paling alim, kita bakal sama, kita harus berdoa dengan amalan yang paling dahsyat yang kita punya. Kalau amalan biasa mah ya biasa, tapi ini amalan yang betul-betul dahsyat, betul-betul berat buat kita. Dan menurut kita itu dahsyat banget, susah banget gitu. Nah, maka si B sama si C ini bilang, si B yang pertama, orang pertama si B yang saya punya amalan. Apa amalanmu? Kata yang si A itu. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Dulu saya punya orang tua masih hidup yang sudah tua, yang sudah renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan.
Sementara kebiasaan saya tiap hari makan malamnya saya kasih susu dari hasil ternak saya. Jadi orang ini dia itu penggembala yang memerah susu untuk kedua orang tuanya setiap makan malam. Ya. Dan pantang untuk memberikan susu itu sebelum kedua orang tua saya. Sampai-sampai istri saya dan anak saya. Enggak, saya kasih dulu, kecuali orang tua saya dulu. Harus orang tua saya dulu. Kalau saya punya makanan, dapat rezeki, enggak saya kasih, kecuali orang tua dulu yang nyicipin. Gitulah. Kemudian suatu hari, gitu kan, saya mengembala kambing. Sementara rumputnya kurang. Pana abi fitola bisyai'in yauman. Kemudian karena rumputnya kurang, saya nyarinya jauh, gitu. Agak jauh. Falam arih alaihima hatta nama. Sehingga saya nggak pulang tepat waktu yang biasanya makan malam jam 7 malam. Karena di jalanan, karena jauh cari rumputnya, saya sampai rumah jam 9. Jam 9 malam. Sampai ketika saya masuk, tok, 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 tok. Assalamualaikum. Orang tua saya sudah tidur. Fawajadtuhuma naimaini. Wah, udah tidur. Wa karihtu an agbiko qoblahuma. Dan saya nggak mau ada seorang pun yang mendahului kedua orang tua saya atas rizki saya. Sementara susunya udah dibawa nih buat orang tuanya nih. Udah tidur. Nah, susu yang ada di tangannya ini nggak mau dikasih ke siapapun kecuali orang tuanya. Tapi dia juga nggak mau membangunkan. Karena zaman dulu, bahkan sampai sekarang orang tua kita itu pantang untuk dibangunkan. Pantang untuk dibangunkan. Karena itu nggak sopan. Dia sedang enak-enak tidur. Gitu kan. Nah, Palabistu wal qadahu ala yadayya. Kemudian aku diam aja lama. Antadiru istiqadhahuma hatta baraqal fajru. Dari malam itu saya pegang itu dua wadahnya itu sampai pagi hari. Nggak tidur. Pegang ini aja. Nungguin orang tuanya bangun. Saking baktinya sama orang tua. Sampai subuh. Fastaiqadha ketika bangun, subuh bangun, fasyariba ghabuqahuma. Maka keduanya minum susu tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sukhrah. Itu doanya itu. Ya Allah, jika amalan saya ini Engkau terima dan saya ikhlas melakukannya karena sayang dan menghormati kedua orang tua, fafarrij anna ma nahnu fihi. Ya Allah, tolong geser batu ini. Itu sekonyong-konyong atau tiba-tiba batu itu bergeser sendiri. Bergeser sendiri. Ya, sekitar 20 cm. Bergeser. Maka ini menunjukkan betapa dahsyatnya berbakti sama orang tua. Makanya nggak ada cerita orang yang berbakti sama kedua orang tua hidupnya sengsara. Nggak ada. Ya, teman-teman kalau kita kalau berbakti sama orang tua, insya Allah hidupnya senang, hidupnya bahagia. Bisa di hari ini, bisa di masa depan. Ya. Dan nggak ada ceritanya orang yang nyakitin kedua orang tua hidupnya bahagia, nggak ada ceritanya. Dari dulu sampai nanti nggak bakalan ada ceritanya. Ya. Makanya orang bilang begini, kalau kamu mau dihormati sama orang lain, hormati kedua orang tuamu. Ya, bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Langsung, wabil walidaini ihsana. Setelah Allah, langsung orang tua. Ya, langsung orang tua.
Kemudian ada lagi asar yang lain yang menunjukkan bahwa orang tua itu Masya Allah. Ya. Ada begini, ininya hadisnya riwayat Hakim atau Ahmad. Ya, dari Imam Hakim. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan diperluas rizkinya, hendaklah fal yabirra walidayhi wal yasil rahimah. Jadi dua. Satu, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang kedua, silaturahmi. Yang kemudian ada lagi asar yang lain. Ceritanya banyak sekali. Berbakti kepada orang tua. Termasuk saya, ya itu bisa dikatakan berbakti atau enggak gitu ya. Saya dulu waktu S1 selesai di Mesir, kemudian saya udah mau S2 di sana, udah keterima, udah mau kuliah di sana. Tiba-tiba ibu saya nelpon, kamu pulang sekarang. Kata saya, wah, saya udah mau daftar S2 di sini. Saya mau lanjut di sini. Waktu itu sudah 5 tahun saya di Mesir, nggak pulang-pulang. 5 tahun di sana, nggak pulang-pulang. Nah, kemudian ibu saya nelpon, adek pulang sekarang, karena ibu udah kangen banget gitu. Dan di sini juga banyak hal yang harus dimusyawarahkan. Tapi kalau saya di Indonesia, saya nggak bakalan bisa S2 karena di Indonesia mahal, ya sekitar 4 juta 5 juta. Dan untuk saya dan keluarga 4 juta 5 juta itu sesuatu yang sangat besar waktu itu. Ya sudah, pokoknya pulang aja. Maka langsung saya pulang. Saya tukar ijazah dengan tiket, karena di sana tukerannya dengan kopian ijazah, bukti bahwa kita sudah lulus. Kemudian ditukar sama tiket, pulang gratis. Tapi dalam telepon itu saya bilang, gimana kalau saya nggak S2 di sana? Enggak, kata ibu saya. Ibu doain, Umi doain, kamu dapat yang lebih baik di sini. Waktu itu saya nggak kepikir bisa di sana ya, untuk lanjut. Akhirnya pulang. Maret 2010 saya pulang. Tidak lama, gitu kan, 4 bulan saya ngabdi di pondok. Tidak lama ada temen nelfon, dia ikut seleksi beasiswa. Di mana? Di Bandung. Ya, program Kemenag Kader Ulama. Ya. Akhirnya saya ikut. Itu hari Senin itu dikasih tahu, Jumat harus sudah dikumpulkan dengan semua persyaratannya, termasuk proposal tesis dan yang lainnya. Nah, itu dikebut aja, asal jadi, kemudian diantar sendiri ke Kementerian Agama. Hari Jumatnya, dari Cianjur. Nah, ketika tes, alhamdulillah nama saya urutan pertama untuk Jawa Barat. Dan diterima S2 di Ciputat. Ya, diterima di S2 di Ciputat dan beasiswa tanpa harus bayar, dikasih uang saku sekitar 1.500.000 per bulan, gitu kan. Dan itu buat saya Masya Allah sekali. Ya. Ya, makanya apa yang dikatain orang sama orang tua itu turutin. Saya sampai begini, masalah jodoh itu gimana orang tua. Umi saya mau dijodohin sama siapa terserah, silakan asal Umi senang. Sampai gitu saya. Yang penting mereka senang. Ya, itu dahsyatnya berbakti sama orang tua. Bilang saja nggak boleh. Umpamanya Febi, apa sih ya? Wah, itu udah dosa itu, udah durhaka itu. Baru gitu aja. Apalagi sampai nangisin, apalagi sampai nyakitin, apalagi sampai. Ya. Baik. Itu dahsyatnya berbakti kepada kedua orang tua. Maka mereka pas mau keluar, yang 3 ini ternyata belum
Belum bisa keluar karena lubangnya masih kecil. Kemudian ditanya ke si C, C, kamu punya amalan yang dahsyat nggak? Kata dia, Allahumma kanat li bintu ammin. Ya, ya, saya dulu punya sepupu ya, sepupu jauh gitu, bintu amin yang sangat cantik. Ini ceritanya laki-laki semua. Sangat cantik sekali. Kanat ahabban nasi ilayya. Sepupu saya ini cantik, primadona, dan saya sangat kesemsem sama dia. Sangat cinta banget sama dia. Fa'aradduha an nafsiha. Saya pengen dia jadi istri saya. Tapi sayang, saya ini bertepuk sebelah tangan. Jadi dianya sangat suka, sementara si perempuannya nggak suka sama dia. Nah, jadi fenomena bertepuk sebelah tangan itu udah ada dari zaman dulu. Udah ada jadi zaman dulu. Jadi jangan aneh. Ya. Famtana'at minni. Nah, dia kan famtana'at minni itu tuh si perempuannya nggak mau nih. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Kemudian setelah saya lamar dia, saya ditolak sama dia, tolak mentah-mentah begitu. Kemudian nggak lama setelah itu terjadi kemarau panjang beberapa tahun. Sementara si perempuan ini keluarganya adalah keluarga kurang mampu dan saya adalah keluarga yang sangat kaya. Dia sampai kelaparan. Ya, keluarganya sama dia itu sampai kelaparan. Kemudian dia datang kepadaku, minta bantuan. Tolong, kami kelaparan. Kemudian, fa'ataituha isyrina wa mi'ah dinar. Kemudian aku kasih dia 120 dinar. Berapa tuh 120 dinar? Kalau 1 dinarnya 5 gram berapa? 5 gram kali 120 berapa, Neng? 600 gram. 600 kali sekarang emas kalilah 1 juta. Berarti 600 juta. Dikasih 600 juta. Wow. Ya, dikasih 600 juta. Ala antukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi dengan syarat. Aku kasih kamu 120 dinar atau 500 juta. Tapi kamu harus nemenin saya dulu di kamar. Gitu. Karena si perempuan ini sudah terdesak, kelaparan keluarganya, akhirnya dia mau. Ya. Akhirnya dia mau dibawa ke sebuah kamar. Fafa'altu hatta idza qadartu 'alaiha. Ketika aku akan melakukannya dengan si perempuan ini, qalat la uhillu laka an tafuddal khatima illa bihaqqihi. Dikasih ketika mau dijamah si perempuannya itu ngomong, aku tidak halalkan kepadamu untuk memasukkan cincin ke dalam kecuali dengan haknya, kecuali dengan pernikahan. Maksudnya saya tidak mau zina. Ingatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah bahwa hubungan suami istri itu harus dengan akad nikah. Sementara saya tidak mau kepadamu. Fataharrajtu minal wuku 'alaiha. Kemudian saya sadar, fansorabtu anha wa hiya ahabbu. Ya. Kemudian saya pergi. Ya. Sementara dia adalah orang yang paling saya cintai. Ya.
sementara dia adalah orang yang paling saya sayang, yang saya paling pengen sekali sama dia. Fanfajaratis sokhratu wa taraktu dhahab alladhi a'taituha. Sementara uangnya ditinggalin begitu aja. Ya, ditinggalin begitu aja uangnya. Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika fabruj anna ma nahnu fi. Sama doanya. Ya Allah, tolong keluarin kami dari sini jika apa yang aku lakukan adalah sebuah amal baik dan engkau terima. Jadi dia udah sangat berkuasa untuk berbuat dolim, untuk berbuat zina, tapi dia menghindarinya. Karena apa? Karena takut sama Allah. Maka amalan ini pun begitu dahsyat. Ketika kita punya kemampuan untuk melakukan maksiat, ketika kita punya kemampuan untuk menzalimi orang lain, membalas orang lain, tapi kita enggak, itu juga amalnya sangat besar. Sehingga fanfajarat sokhratu, buka lagi tuh si gerbang, si pintu guanya 20 cm. Ketika mereka mau keluar, ternyata belum cukup juga. Belum cukup juga. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala as-salisu. Kemudian tinggal yang ketiga, si C yang si A nih yang ngomong terus-terusan nih. Terus kamu apa amalanmu? Punya amalan enggak? Saya punya. Allahumma inni sta'jartu ujaro. Dulu ketika saya punya pekerjaan begitu ya, punya hal yang harus dikerjakan, saya mempekerjakan beberapa orang pekerja, mempekerjakan beberapa buruh. Taruhlah umpamanya itu buruh bangunan begitu ya, buruh bangunan. Fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin. Pas pembagian gaji, setelah bangunannya selesai, pembagian gaji, semua pekerja ada tuh. Semua pekerja dikasih semuanya. Kecuali satu orang. Dia nggak ada. Nggak tahu kemana. Kemana nih? Kan kemarin ada 7 orang. Sekarang cuma ada 6 orang. Satu lagi kemana? Ditanyain sama semuanya nggak tahu. Nggak tahu juga. Ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Ya. Dia itu pergi kemana nggak tahu lah. Orang mah dikasih uang, dia malah pergi. Ya. Nah, si uangnya ini taruhlah umpamanya 1 juta gitu ya. 1 juta atau 1 dinar gitu. Upahnya itu. Nah, yang 1 dinar ini iseng-iseng pasamartu ajrahu hatta kasurat minhul anwal. Jadi si tuannya ini, si orang ini yang ngasih gaji itu, ini 1 juta punya dia, tapi dia nggak tahu kemana gitu kan. Udah ditungguin beberapa hari nggak datang juga. Ya. Kemudian iseng-iseng si yang 1 juta ini dibeliin sama kambing. Udahlah, daripada enggak, kan ini daripada enggak berkembang, beliin aja kambing. Kambing 1 pasang gitu kan. Ternyata dari kambing 1 pasang itu kemudian kambing itu subur. Kambing dia yang khusus dari uang itu subur. Sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus. Sampai dari sana kemudian dibelikan ke lahan pertanian, dibelikan apa-apa begitu. Ya. Hatta kasurat minhul amwal. Dari yang 1 juta itu. Faja'ani ba'dahin faqala. Kemudian setelah beberapa tahun, setelah harta itu banyak gitu kan, datang si orang itu, ya Abdullah addi ilayya ajri. Tuan, mana ini saya, apa namanya, ujroh saya, mana upah saya? Faqultu lahu
kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqi. Tuh, banyak sapi yang di sana yang puluhan, unta yang di sana yang puluhan, kambing yang di sana yang puluhan, bahkan ratusan. Dan para pekerjanya, karena dulu itu budak, dan para pekerja yang menjaganya itu milikmu semuanya. Fakultu inni la astahjibika. Kata siang itu, wah bercanda. Tuhan ini bercanda. Saya kan paling 1 juta gitu kan. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu. Ya. Enggak, saya enggak bercanda. Saya ceritain semuanya. Oh, begitu. Oh, begitu ya. Berarti itu uang saya ya. Uang saya yang 1 juta itu Bapak beliin kambing kemudian jadi besar seperti ini setelah beberapa tahun. Oh, gitu ya. Ya udah kalau gitu saya ambil semuanya. Diambil semuanya tanpa meninggalkan 1 ekor pun. Diambil semuanya, kambing yang ratusan, unta yang puluhan, bakar atau sapi yang puluhan diambil semuanya. Nah, kan kalau kita mah gampang aja kan, nih kamu 1 juta bisa aja bohong. Nih 1 juta udah pergi sana. Atau kasihlah 2 juta gitu, nih pergi sana. Tapi dia jujur sekali. Sangat jujur sekali. Nah, dari kejujuran ini, Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, tolong keluarin kami, tolong geser pintunya. Seketika itu juga pintunya bergeser. Sehingga mereka keluar semuanya. Kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, dari kisah ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan semua kitab sunnah, ini sahih sekali, ya. Itu menunjukkan bahwa kejujuran ketika sesuatu yang berat sekali untuk dijalankan dan itu amal baik, maka itu padilahnya sangat besar. Dan kalau kita berdoa dengan tawassul dengan amal tersebut, maka doa kita itu bisa langsung. Makanya kalau kita pengen doa, pengen cepat berubah, makanya ada yang bilang gitu kan, pengen kita cepat berubah, maka kita pun harus melakukan amal yang fantastis. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Ya. Ini hadisnya. Kalau kita mau menjadi seseorang yang seseorang yang luar biasa, maka perubahan pun harus luar biasa. Jadi dari hadis ini kita harus punya amal andalan. Ya, amal andalan kita itu apa? Ya, walaupun kita umpamanya belum bisa berbuat yang besar seperti mereka, kita nggak mungkin bisa berbuat seperti itu, nggak mungkin. Ya. Pertama, saking cintanya ke orang tua sampai saat semalaman suntuk nggak dibangunin tuh orang tua. Ya. Kalau susah sekali di zaman sekarang nemu yang seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang sudah bisa melakukan kedoliman, tapi dia malah enggak, bahkan yang 600 juta itu dikasih percuma ke orang lain, tanpa ada imbalan apa-apa, itu juga luar biasa. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang sangat jujur sekali, dia bisa saja berbohong, ya, tapi dia sangat jujur mengatakan apa adanya, walaupun itu sepertinya itu sangat rugi sekali buat dia, tapi itu di hadapan Allah sangat luar biasa. Itulah dari kisah itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang kita senangi dari ibadah, lakukan. Ya, kita senangnya puasa, ya lakukan sunnah-sunnah puasa. Kita senangnya sedekah, ya mulai sedekah. Kita senangnya bantu orang, kita senangnya senyum. Yes, banyak aja senyum. Ya. Banyak aja senyum sama orang. Kita senangnya apa? Kita senangnya apa? Kita senangnya sholawat, Ustadz. Saya senang banget sholawat. Pokoknya setiap ada kesempatan saya sholawat. Maka sholawat itu yang kalian jadikan sebagai wasilah. Ya. Jadi jangan sampai nggak ada sama sekali. Umpamanya puasa enggak, sedekah enggak, sholat juga enggak. Ya.
baik juga enggak. Nanti ketika mau dimasuk surga, disebut tukang sholat juga bukan, disebut tukang puasa juga bukan. Pas mau masuk ke pintu sedekah, kamu sedekahnya berapa? Ya. Kamu sedekahnya cuman jarang-jarang, kamu nggak bisa disebut ahli sedekah. Pas mau masuk puasa, kamu puasanya cuman fardu aja. Pas mau masuk ke babut tahajud, tahajudnya juga kapan kamu tahajud? Pas mau masuk pintu berbakti sama orang tua, berbakti apa kamu? Orang tua suka disakitin begitu, suka nyela sama orang tua, suka nembal sama orang tua gitu. Jadi nggak semuanya gitu loh. Jadi kenapa surga itu dibikin ada pintu-pintunya supaya kita menjadi spesialisasi, punya spesialnya apa? Ya, harus punya spesialnya apa dari amalan kita itu. Ya, sehingga kita dengan bangga di hadapan Allah gitu ya. Bahwa saya melakukan ini karena Allah dan saya senang. Dan saya senang. Baik, itu saja yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya Ya, silahkan. tentang tadi yang orang tua, Ustaz, Hmm. tentang jangan bangun orang tua. Nah, eh, gimana ya? Kadang saya bingung kalau misalnya ada tamu yang nyari orang tua terus lagi tidur gitu. Kalau nggak dibangunin takut tamunya penting. Tapi kalau misalnya dibangunin juga kan nggak enak. Jadi bagaimana ya, Ustaz? Terima Oh, kasih. oh, baik. Ya, itu ijtihad kamu aja. Pertama, tanya dulu tamunya, ada keperluan apa, apakah sangat penting. Kedua, orang tua saya lagi tidur, apakah Bapak sangat penting dan mendesak? Apakah saya perlu membangunkan kedua orang tua saya karena saking pentingnya Bapak? Ditanya aja ke sananya. Gitu. Karena tamu itu kan pasti riskan. Kalau dia nggak penting banget, banget, ya udah, nanti aja saya kesini lagi. Kadang begitu. Kadang ada yang, oh iya kalau bisa dibangunin saya mendesak sekali nih. Ya, kemudian kita bangunin orang tua dengan ijtihad kita. Ini kayaknya memang tamunya penting banget sih kayaknya. Nah, kecuali kamu udah tahu ini orangnya suka nggak sopan juga gitu. Ya jangan kalau gitu. Ya bangunin orang tuanya, itu ada tamu. Kamu kasih tahu dulu informasi tamu itu. Siapa namanya, kemudian fotonya, kamu liatin sedikit setelah bangun langsung ini dia katanya penting. Kalau menurut orang-orang tua kamu, wah ini nggak penting, suruh pergi lagi atau tunggu aja, ya kamu bilang suruh tunggu aja. Gitu aja sih. Kamu ijtihad ke se ini kamu aja. Gitu ya. Baik, ada lagi? Ya. Apakah puasa sunnah hari Senin boleh digabung? Digabung dengan puasa kodok? Boleh banget. Nah, makanya kalau kamu punya kodo untuk puasa, kamu bagusnya dikodoinnya Senin sama Kamis. Gitu, supaya dapat pahalanya double. Dapat pahala kodo sama dapat pahala Senin Kamis. Itu kebetulan hari Kamisnya ini Ayyamul Bid, berarti kamu dapat 3 pahala. Dapat pahala kodo, dapat pahala Kamis, dan dapat pahala Ayyamul Bid. Kebetulan hari Asyura juga. Ya dapat pahala lebih banyak lagi gitu loh. Ya. Jadi bagusnya digabung gitu. Bukan boleh lagi, bagusnya digabung. Gitu. Ada lagi, Neng? Tapi niatnya kodo, bukan niat Senin Kamis. Niatnya puasa wajib. Ya, kalau niat puasa wajib, yang sunatnya ke bawah. Tapi kalau niatnya sunat, yang wajib nggak ke bawah gitu. Ya, jadi niatnya yang wajib. Tetap saya niat puasa kodo lillahi ta'ala.
Kalau saya niat puasa Senin, nanti kodonya nggak kebawa, tetap punya hutang. Gitu. Otomatis. Ada lagi, Neng. Kalau nggak ini boleh diketik. Saya ingin bertanya, Ustaz. Iya, silakan Yuspia. Semisal kan ini kita ngaji online, ini kan belajar kan wajib. Sedang saat saya belajar online gini sering disuruh orang tua belajar wajib, memenuhi panggilan orang tua juga wajib. Nah, mana yang harus saya dahulukan? Ya, kamu dahuluin orang tua lah. Kalau saya, ya paling nyuruh apa sih? Paling nyuruh apa gitu. Umpamanya, tolong ini beli ke warung dulu sebentar. Ya kamu turutin orang tua kamu dulu lah. Kecuali kamu lagi presentasi gitu ya. Presentasi. Kamu matiin dulu ini dosennya, set. Langsung bilang ke orang tua, saya sedang presentasi, mah. Gitu. Kasih orang tua presentasi, saya lagi presentasi nih. Tentu pasti ngerti lah. Kecuali orang tuanya, enggak, pokoknya sekarang mau presentasi, mau enggak, pokoknya. Ya sudah, kamu ikutin orang tua kamu aja. Gitu. Ya, karena kamu tinggal bilang aja ke dosennya, habis pulsanya, selesai. Ya kan? Oke ya, jadi orang tua dulu. Kalau menurut saya, Terima kasih, Ustaz. ya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua tiri yang di hadapannya kita serba salah. Ya, sebaik mungkin lah ke orang tua tiri. Sesopan, sebiasa mungkin ya, walaupun tidak seperti yang ke orang tua kandung gitu ya. Ya, kita menghormati dia sebagai umpamanya suami dari ibu kita atau sebagai istri dari ayah kita, bukan apa namanya tidak seperti ke ibu kandung. Tapi menghormatinya karena dia ada hubungan dengan orang tua kita, harus dihormati. Kalau serba salah, ya itu diperbaiki aja komunikasinya. Ya, tapi tidak seharus berbakti kepada kedua orang tua. Kalau umpamanya ibu kamu bilang A, ayah tiri kamu bilang B, yang mana yang harus didahuluin? Tetap yang kandung. Gitu. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Kita akhiri dengan sholawat berapa kali ya? Kita sholawatnya agak banyak, 10 kali. Ya, semuanya mic-nya dinyalain. Mic-nya dinyalain. Mic-nya dinyalain, mic-nya dinyalain. Mulai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Ya.